Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dharma yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam sharing Dharma Universal bersama saya, Suta Wijaya Henry Gunawan Chandra. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, pastinya belum lama ini Bapak Ibu juga banyak yang mengisi liburan 1 minggu kemarin ya. Belum lama ini dengan mungkin berrekreasi bersama keluarga gitu ya, pergi ke tempat-tempat yang Anda inginkan untuk bisa berkumpul bersantai bersama keluarga. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk lebih mengenal arti dari rekreasi itu sendiri gitu ya. Bahwa rekreasi itu bukan hanya apa yang kita mungkin ketahui, yaitu jalan-jalan, pergi ke tempat-tempat yang kita inginkan seperti itu ya, bukan hanya itu. Ya, rekreasi kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertulis bahwa arti dari rekreasi itu adalah penyegaran kembali badan dan pikiran. Jadi Bapak Ibu, arti dari rekreasi itu sesungguhnya adalah untuk menyegarkan kembali badan dan pikiran. Kalau kita mengutip dari arti kata re dan kreasi, rekreasi itu diambil dari bahasa Inggris tentunya, recreation, itu artinya berkreasi kembali gitu ya. Jadi seperti kita menemukan kehidupan baru seperti itu. Jadi kita menjadi manusia yang lebih baru setelah kita melakukan rekreasi tersebut. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, rekreasi ini ada berbagai cara. Salah satunya yang paling umum adalah yang kita sering lakukan tentunya, yaitu berwisata. Ya, berpergian itu adalah salah satu bentuk dari rekreasi. Tapi bukan hanya itu rekreasi itu ternyata. Olahraga itu ternyata juga adalah bagian dari rekreasi. Jadi kalau kita di hari-hari tertentu atau setiap hari bahkan kita melakukan olahraga rutin gitu ya, di pagi hari atau sepulangnya dari kerja di sore hari Anda melakukan olahraga, itu juga bagian dari rekreasi yang membuat badan dan pikiran Anda menjadi baru, segar kembali. Kemudian rekreasi itu juga ada yang bentuknya adalah permainan. Permainan-permainan itu juga bagian dari rekreasi. Dan yang lain adalah hobi ya. Jadi ada yang orang yang hobinya, salah satu yang paling terkenal adalah kuliner mungkin ya, hobinya makan. Jadi berekreasi itu adalah salah satu adalah dengan cara hunting, mencari-cari makanan seperti ya. Ke kota A itu ada makanan terkenal misalnya apa di mana dicari. Ke kota B misalnya ada makanan apa terkenal dicari seperti itu ya. Itu bagian dari rekreasi. Jadi rekreasi itu intinya kembali pada definisinya adalah untuk membuat kita ini menjadi segar kembali ya, refresh, segar kembali dan menjadi manusia baru lah seperti itu ya, hidup kembali, bisa berkreasi kembali dari kepenatan mungkin selama 1 tahun kita bekerja terus-terusan seperti itu ya, ada waktunya kita perlu berrekreasi. Tapi Bapak Ibu teman-teman sahabat-sahabat semua, ada satu level rekreasi yang jauh lebih tinggi lagi dari itu ya. Rekreasi tentunya juga bisa menjadi healing ya, teman-teman tentunya sekarang terkenal sekali ya, bahasanya healing. Mau kemana? Mau healing. Healingnya kemana? Healingnya ke Bali gitu ya. Maksudnya adalah jalan-jalan ke Bali tapi menggunakan kata-kata healing ya. Nggak salah sih. Kalau kita ambil dari makna artinya, tentunya rekreasi itu juga bisa menjadi bagian dari healing, penyembuhan. Karena kita sesuai dengan definisi tadi adalah menyegarkan kembali batin kita juga gitu ya, sehingga menjadi badan dan batin, fisik dan batin ya, menjadi refresh, menjadi segar kembali, menjadi sembuh ya. Tapi teman-teman, Bapak Ibu, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita diskusi berbincang mengenai satu jenis rekreasi
jenis wisata yang lain yang disebut adalah wisata religi. Ya, wisata religi ini bukan hanya bepergian ke tempat-tempat yang bernuansa, dalam hal ini Buddhistik ya. Kalau kita misalnya kemarin pergi ke Jogja misalnya, atau kemana, ke Candi Borobudur, Prambanan, atau ke Mendut dan lain sebagainya seperti itu bagian dari wisata religi ya. Atau kalau Anda punya kesempatan untuk berpergian ke tanah India, tanah suci Buddha, ya, di sana juga bisa disebut sebagai wisata religi. Tapi bukan hanya itu tentunya. Banyak teman-teman saya yang kemarin ini seminggu terakhir ini waktu liburan panjang 10 hari mengisi waktunya dengan mengikuti Pabaja misalnya, Pabaja Samaneri. Ya, itu juga bagian dari wisata religi. Membuat fisik dan pikirannya menjadi fresh kembali ya, dengan mengikuti, bahkan mendekati ke melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna, yang bermanfaat, yang bernuansa religi gitu ya, bernuansa spiritual. Ini penting sekali. Salah satu yang disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah, ya ini sekretaris ya, seingat saya sekretaris umum Muhammadiyah, itu beliau Pak Abdul Mufti ini mengatakan bahwa puasa ini juga bagian dari wisata religi. Jadi selama 1 bulan melakukan aktivitas berpuasa itu banyak sekali yang setelah di hari kemenangan seperti itu ya, setelah melewati 1 bulan berpuasa itu merasa menjadi manusia yang lebih baik lah, diperbaharui seperti itu. Menjadi manusia yang baru seperti itu. Nah, ini menarik. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Apalagi ini sebentar lagi kita akan menyambut Waisak ya, yang tidak lama lagi. Nah, biasanya di beberapa daerah, di beberapa tempat itu ada 1 bulan penuh gitu ya, melakukan aktivitas mendekati ya, ada seperti kegiatan-kegiatannya seperti berpuasa juga. Dalam hal ini adalah uposata, kan uposata itu juga, puasa itu diambil dari kata upawasata ya, dari Buddhis juga. Jadi selama 1 bulan itu kita berpuasa, melakukan uposata ya, tidak menjalankan 8 sila tentunya, tidak makan setelah jam 12 siang seperti itu ya, tidak tidur di tempat yang tinggi, tidak menggunakan perhiasan dan lain sebagainya. Itu dilakukan selama 1 bulan ya, menjelang Waisak sampai nanti di hari Waisaknya gitu ya, kita bersama-sama merayakan Waisak. Merayakan Waisak dengan cara yang seperti ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa menurut saya ya. Ini bagian dari spiritual ya, sebagian dari wisata religi tadi ya, spiritual recreation ya. Ini penting bagi kita Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa menyadari bahwa wisata itu, rekreasi itu tidak hanya melulu urusannya jalan-jalan ya. Jadi kita bisa mengisi hari-hari kita bisa mengisi wisata kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan luang kita, waktu luang kita dengan lebih banyak memperdalam agama kita, lebih banyak memperdalam dharma gitu ya. Kita melakukan wisata religi bukan berarti harus jalan-jalan ke tempat-tempat yang bernuansa Buddhis, tetapi juga bisa untuk balik ke diri kita sendiri, untuk lebih melakukan introspeksi, banyak melakukan hal-hal puasa seperti tadi ya. Dalam hal berpuasa tentunya kita banyak melakukan hal-hal yang introspeksi ke dalam diri kita, seperti tujuan dari beragama itu sendiri ya, karena arti dari agama itu sendiri kan adalah tidak keluar, nah, berarti ke dalam. Jadi kita lebih banyak mengolah batin kita ke dalam.
Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kemarin kita mungkin berrekreasinya dalam bentuk wisata yang lebih urusannya dengan kesenangan indera kita gitu ya, mencari tempat-tempat yang pemandangannya bagus, mencari tempat-tempat yang makanannya enak-enak seperti itu ya. Nah, mendekati bulan Waisak ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk kita berwisata religi. Kita masuk ke spiritual recreation. Ya, selama ada waktu mendekati Waisak ini, marilah kita memperbanyak kesempatan ini untuk lebih kita refleksi ke dalam diri kita, ke dalam batin kita, untuk lebih banyak kita melakukan aktivitas yang bersifat religius, ya, pekan penghayatan Dharma atau kita lebih banyak bermeditasi kah, seperti itu ya. Gunakan kesempatan yang baik ini, ya, walaupun setiap hari sebetulnya bisa, tapi kadang-kadang kita perlu momentum, ya. Nah, momentum yang paling baik adalah momentum Waisak, ya, di mana kita memperingati, mengingat kembali akan seorang guru agung kita, kelahirannya, pencapaian kebudaannya, dan parinirwananya, ya, di bulan Waisaka. Bapak Ibu, semoga kita bisa melakukan hal ini, ya, kita menjadi manusia yang baru kembali setelah kita melakukan rekreasi spiritual, ya. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.